Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian, serta Bapak Ibu guru semuanya? Pada kali ini saya akan mencoba memberikan penguatan asesmen nasional berbasis komputer untuk peserta terpilih 2021, di mana kali ini kita akan mencoba mengemukakan tentang pembahasan literasi matematika atau numerasi level 5 dan level 6 yang dikhususkan untuk peserta terpilih kelas 11 SMA. Di mana kontennya yang akan kita kupas adalah pengukuran dan geometri, kemudian aljabar, data, dan ketidakpastian. Baik, anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan lanjutan dari konten aljabar, di mana pada sebelumnya kita sudah kupas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini kita akan melanjutkan relasi dan fungsi, di dalamnya termasuk pola bilangan. Nah, kompetensi yang diukur adalah memahami barisan aritmatika dan geometri terlebih dahulu. Nah, untuk soal yang pertama, di sini stimulusnya apa nih? Adi sedang menjumlah nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 20 halaman. Oke. Jumlah yang didapat adalah 224. Ternyata terjadi kekeliruan, yaitu ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Jika buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman yang dihitung 2 kali berapa? Oke. Kita lihat bahwa jumlah halaman itu kan berarti di sini jumlah 20 bilangan asli ya. SN itu kan rumus umumnya adalah N per 2 dikali dengan U1 ditambah UN ya, kalau sudah diketahui jumlah UN-nya. Nah, di sini kalau misalkan N-nya itu 20, maka totalnya harusnya berarti ini 1 ditambah 20 ya. Itu berarti 10 dikali 21 ya. Maka totalnya harusnya 210. Ternyata di sini ada 224. Nah, berarti kalau nilai selisihnya itu berarti 224 dikurangi 210 ya. Berarti adalah 14. Maka berarti nomor 14 yang dihitung 2 kali karena ada selisih 14. Gitu ya. Ini sepertinya level 4 ya. SMP, karena dilihat ada 4 pilihan A, B, C, D. Oke, berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke SMA nih karena ada 5 pilihan. Anita, seorang seniman muda dari Sumatera, berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan recycle sampah yang dapat didaur ulang. Polanya seperti gambar berikut. Oke. Jadi gambar 1 terdiri dari 3 bola A, 3 bola. Gambar 2 terdiri dari 6 bola. Kemudian 10 bola, 15 bola, dan seterusnya ya. Jadi di sini U1-nya 3 ya. U2-nya tambah 3 berarti 6.
U3-nya tambah 4 berarti 10. U4-nya tambah 5 berarti 15 ya. Nah ini sebenarnya rumusnya adalah untuk UN-nya ya. Ini membentuk sebuah segitiga. N plus 1 kali N plus 2 ya. Karena mulainya bukan dari 1, dari 3. Jadi kalau N-nya 1, maka dia nilainya 3. Kalau N-nya 2, maka dia 6 ya. Jadi rumus umumnya ini. Nah sehingga kalau misalkan ditanya untuk memenuhi ruangan yang disediakan, Anita akan membuat 10 susunan bola tersebut. Berapakah banyak bola? Nah kalau banyak bola berarti SN ya. Nah, jadi jumlahnya berarti yang ditanyakan adalah setengah dari N plus 1 catatan N-nya N1 sampai dengan 10. Nah maka kalian bisa menggunakan notasi sigma. 6 kali N plus 1 dan kali 2N plus 1 ya. Itu untuk N kuadrat. Sedangkan untuk N itu rumusnya adalah N per 2 kali N plus 1. Sedangkan untuk 2 karena di sini N-nya ada 10 ya berarti 2N ya. Ada 1 sampai N berarti ada 2N. Nah di sini yang diminta adalah jumlahnya untuk 1 sampai dengan 10. Berarti setengah kali 10. 285 itu belum ditambah dengan asumsi. Asumsi ada penambahan 10%. Jadi ditambah dengan 10%. Jumlah semuanya adalah 285 ditambah 28,5. Berarti 5, 3 berarti 1, berarti 3. Nah, jadi kurang lebih 313,5 atau yang terdekat adalah 314 bola tanah. Ya, jadi kurang lebih 314 bola tanah dengan asumsi ditambah 10 kalau ada yang rusak. Gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa banyak bola yang harus disediakan dalam ruangan itu adalah 314 bola tanah. Baik, kita lanjutkan. Masih ini pilihan ganda kompleks, yaitu benar salah ya. Masih ini sepertinya stimulusnya, cuman di sini ada keterangan Anita akan mewarnai susunan bola tanah tersebut dengan 1 bola warna kuning dan sisanya warna merah di setiap susunan. Dan banyak cat kuning yang dibutuhkan adalah 1 kaleng. Jika dianggap banyak cat merah yang dibutuhkan mempunyai proporsi yang sama, ujilah beberapa pernyataan berikut. Asumsi bola tanah yang dihitung hanya yang akan disusun di ruang pameran, yang cadangan tidak perlu dicat. Oke, jadi cadangannya tidak perlu dicat. Jadi di sini Anita akan mewarnai bola tanah tersebut 1 bola kuning dan sisanya bola merah. Kan tadi total bola sudah dihitung. Totalnya adalah 285 ya. 285 warna kuning. Itu kan berarti kan 10 ya. Berarti warna merah adalah 285 dikurangi 10. Berarti 275 ya. Ya, karena tidak termasuk cadangannya. Jadi hanya 275, berarti ini salah.
banyak cat merah yang dibutuhkan 28 kaleng. Ya, jadi karena yang kuning itu satu kaleng, 28 kaleng. Berikutnya adalah memahami fungsi kuadrat dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Baik, kita lanjutkan. Sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia terbagi menjadi jaringan tetap, kabel dan nirkabel, dan jaringan bergerak seluler. Dalam perkembangannya, telah terjadi penggeseran pada sektor telekomunikasi di Indonesia. Awalnya masyarakat Indonesia menggunakan jaringan telekomunikasi yang berbasis pada kabel. Namun mobilitas yang tinggi serta kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat telah menggeser pilihan moda telekomunikasi yang digunakan masyarakat Indonesia. Oke. Dari tahun 2000 sampai 2007, banyak pengguna telepon seluler FX dalam jutaan dapat dimodelkan dengan FX sama dengan 1,3X kuadrat tambah 1,6X tambah 3,7. Dengan X0 merepresentasikan tahun 2000. Oke. Jadi tahun 2000 itu ada 3,7 juta berarti ya. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan penggunaan telepon seluler, nirkabel, dan kabel di Indonesia dalam pembulatan puluhan juta terdekat. Oke. Jadi 2000 itu dia di 3,7 ya. Jadi di tahun 2000 itu mulai X0. Ini berarti 0,3,7 juta ya. Oke. Banyak pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2005. Ya, berarti kalau 2005 berarti di N-nya 5 dong ya. Kita substitusikan aja. 2005 berarti F5 ya. Jadi 1,3 5 kuadrat ditambah 1,6 kali 5 ditambah 3,7. 32 setengah ditambah berapa nih? 8 ya. Ditambah 3,7. Berarti 2,1 tambah 3, 4. 12 tambah 2, 14. Taruh 1 berarti 4 ya. Jadi 4, 4, 2. Berarti tahun 2005 itu 44,2 juta pelanggan. 44,2 juta pengguna ya. Berarti yang E ya. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. 44.200.000 pengguna. Oke, berikutnya masih stimulus yang sama. Pertanyaannya, banyak pengguna telepon seluler di Indonesia yang akan mencapai 78,6 juta pada tahun berapa? Oke, berarti ini artinya di tahun berapa nilai fungsinya adalah 78,6 kan ya. Jadi ini kan diasumsikan 1,3X kuadrat ditambah 1,6X ditambah 3,7 kan ya. 0 dikurang 74,9. Oke. Kalikan 10 semua. 13X kuadrat tambah 16X
min 749 ya. 13x kuadrat hanya mungkin 13x kali x. Kemudian 749 itu 749 ya, jadi 107 kali 7 di sini minus, ini plus ya. Nah, berarti x-nya yang mungkin adalah 7. Karena ini negatif ya. Berarti mulainya tahun 2000 itu 0, maka ini adalah 2000 tuh 7. Jadi tahun 2007 itulah mencapai 78,66 juta. Kalau lihat dari grafiknya 2007 itu ya sekitar 70-an lebih ya. Ya 7 jutaan, 70 jutaan. Oke. Berikutnya masih stimulus yang sama. Tinggal lihat pertanyaannya di sini. Berdasarkan grafik di atas, manakah pernyataan berikut yang benar ya? Bagaimanakah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut? Banyak pengguna telepon seluler akan terus bertambah menjadi 302,2 juta pada tahun 2015. Ini berarti harus disubstitusikan ditambah 3,7. Hasilnya 320,2. Nah, berarti salah ya. Karena ini 320,2. Berarti ini salah. Harusnya 320, bukan 302. Oke, berarti ini grafik coronanya tidak dimunculkan. Nggak tahu. Pertambahan pengguna telepon seluler di Indonesia diperkirakan akan melambat setelah 2007. Setelah 2007, ya sepertinya demikian. Kalau lihat dari grafiknya, dia akan kembali turun ya. Ya. Jadi ini benar. Nah ini nggak tahu. Karena yang coronanya belum kelihatan. Stimulusnya masih sama. Pertanyaannya, jika dikaitkan dengan jumlah penduduk di Indonesia dan grafik banyak pengguna telepon seluler di atas, apa pendapat Anda tentang pernyataan berikut? Oke. Berdasarkan data sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 242 juta. Jika dikaitkan dengan grafik pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia sebagai pengguna telepon seluler. Oke, berarti kita harus masukin F10 ya. Ini F10 adalah 1,3 10 kuadrat ditambah 1,6 kali 10 ditambah 3,7. Ini berarti 130 ditambah 16 ditambah 3,7. Berarti 1 berapa tuh? 49 ya. 149,7. Ini adalah 121. Jadi menunjukkan lebih dari 50% penduduk ya. Berarti kalau lebih dari 50% penduduk benar. Berdasarkan data jumlah penduduk di Indonesia tahun 2019 sebanyak 268 juta ya. Jika dikatakan banyaknya pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 75% penduduk Indonesia sebagai pengguna telepon seluler. 19 kuadrat kali 1,3 ditambah 1,6 kali 19 ditambah 3,7. Jadi hasilnya 503 juta. Nggak mungkin ya. Salah ya. Berikutnya, maka 50% penduduk Indonesia mempunyai lebih dari satu telepon seluler. Lebih dari 2 setelah tahun 2007. Oke, 2007 sendiri adalah 1,3 kali 7 kuadrat. Kemudian ditambah 1,6 kali 7 ditambah 3,7
Maka hasilnya 78,6 juta. Pertambahan pengguna telepon seluler Indonesia setelah tahun 2007, maka 50% penduduk Indonesia mempunyai lebih dari satu. Enggak ya. 2010 aja tadi nggak nyampe separuh jumlah penduduknya. Oke, saya kira itu pembahasan tentang aljabar. Nah, nanti pada video berikutnya kita akan membahas atau mengupas soal data dan ketidakpastian ya. Untuk itu tonton terus video pembahasan soal AKM, numerasi dari Pusmenjar sebagai persiapan kalian mengikuti ANBK 2021. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.